Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-455 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Mali sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Tato sebagai Ratanja, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lepas tengah malam, Prabu Jayanegara memerintahkan agar bala tentaranya berhenti. Prajurit-prajurit memasang tenda-tenda perkemahan, dan mereka istirahat di kaki bukit Ayudawara. Prabu Jayanegara sangat bersuka cita atas keberhasilannya menumpas prajurit-prajurit Lamajang. Malam itu juga, beliau berkenan memanggil orang-orang yang dianggap berjasa dalam peperangan yang bersejarah itu. Rakuti, dan kau juga Rasmi. Ya, Gusti Prabu. Kau juga Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, dan Rawedeng, juga Ratanca. Ya, Gusti Prabu. Malam ini merupakan malam bersejarah bagi kalian bertujuh. Karena kalian telah kuanggap berjasa pada negeri Majapahit. Maka aku berkenan memberikan imbalan yang pantas. Nanti, setiba kita di Istana Majapahit, aku akan mengukuhkan kalian semuanya menjadi penggawa-penggawa kerajaan berpangkat tinggi. Kalian akan menjadi pengalasan Wineh Suka. Kalian akan ikut amukti wibawa bersamaku di Istana Majapahit. Kalian tidak perlu lagi bekerja di bawah Eyang Pati.
tapi kalian bekerja langsung di bawahku. Eyang Pati, bagaimana pendapatmu? Kau setuju mereka kuangkat menjadi pengalasan Winasuka? Gusti Prabu. Tentu saja hamba setuju. Itu memang hadiah yang pantas untuk mereka karena mereka sudah berjasa. Bagus. Karena Eyang Pati setuju, maka keputusanku ini lebih mantap lagi rasanya. Nah, sekarang kalian sendiri bagaimana? Rasemi dan Rakuti? Ampun Gusti Prabu, sebenarnya kami tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Semua ini kami kerjakan karena memang sudah menjadi tugas serta kewajiban kami sebagai Kawula Majapahit, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Kami sudah merasa senang dapat memenangkan perang melawan prajurit-prajurit Lamajang. Tapi kalian setuju kuangkat menjadi pengalasan Winasuka, bukan? Ampun Gusti Prabu, kalau memang itu merupakan keputusan Gusti Prabu Jayanegara, tentu saja kami akan menyambut dengan hati gembira dan tangan terbuka, Gusti. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kemurahan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, sekarang bagaimana yang lain? Rawedeng dan Rayuyu juga banyak, Rapangsa, dan kau sendiri, Ratanca. Kalian juga setuju, bukan? Ampun, Gusti Prabu. Imbalan ini rasanya terlalu besar untuk kami. Dan kami merasa sangat berterima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kami dengan senang hati menerimanya, Gusti Prabu. Kami berjanji akan bekerja lebih baik lagi, Gusti Prabu. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara. Kami berjanji bahwa kami akan mengabdi pada Gusti Prabu dan negeri Majapahit dengan seluruh jiwa raga kami, Gusti. Bagus, bagus. Aku senang mendengarnya pernyataan kalian. Sekarang, kalian boleh pergi. Aku ingin bicara empat mata dengan Eyang Pati. Rasemi dan yang lain segera menghaturkan sembah. Rasemi memapah Rakuti yang masih sakit karena luka di bahu kanannya. Mereka bertujuh segera meninggalkan ruangan tenda Prabu Jayanegara. Sekarang Sang Prabu hanya tinggal berdua dengan Sang Ramapati. Setelah diam sesaat lamanya, orang yang paling berkuasa di seluruh bumi Majapahit itu pun kembali bicara. Sementara Sang Ramapati menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dibicarakan junjungannya. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Bukan hanya mereka yang berjasa dalam perang Lamajang ini. Kau pun ikut berjasa, Eyang Pati. Karena itu, aku juga ingin memberikan imbalan yang pantas untukmu. Sudahlah, Gusti Prabu. Sebenarnya tidak banyak yang telah hamba kerjakan untuk negeri Majapahit. Juga untuk Gusti Prabu Jayanegara. Janganlah Gusti Prabu membesar-besarkannya. Oh, tidak, Eyang Pati. Aku tidak bermaksud membesar-besarkan perkara. Kau memang berjasa. Bahkan jasamu tergolong yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Kau bukan hanya berjasa dalam perang Lamajang ini. Selama aku memerintah negeri Majapahit, kau selalu mendampingi aku. Setiap kali mendapat kesulitan, kau selalu berusaha mencarikan jalan keluar. Sekalipun Paman Nambi yang menjadi patih Hamangku Bumi, tapi sebenarnya kaulah tangan kananku. Rasa-rasanya aku tidak mampu melakukan apapun juga. Tidak mampu menggenggam kekuasaanku di negeri Majapahit ini tanpa bantuanmu. Ampun Gusti Prabu. Hamba ini sudah tua. Hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk, sekedar dapat membantu Gusti Prabu Jayanegara
menjalankan roda pemerintahan. Itu pun barangkali kurang memuaskan di hati Gusti Prabu. Karena itu, hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Maklum Gusti Prabu, tenaga dan pikiran orang tua tidak dapat disamakan dengan orang-orang muda. Aku tidak sependapat denganmu, Eyang Pati. Sekalipun kau sudah tua, tapi nyatanya kau mampu menjalankan tugasmu dengan baik. Dan semua itu karena kau mempunyai banyak pengalaman. Selama ini, aku banyak belajar menjalankan roda pemerintahan, juga dari Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan memberikan apa saja yang hamba miliki. Hamba akan mengerjakan apa saja yang sekiranya dapat hamba kerjakan demi negeri Majapahit, juga demi Gusti Prabu Jayanegara. Dengar baik-baik, Eyang Pati. Setelah Paman Ambi tewas, dengan sendirinya kursi istana kepatian kosong. Karena itu aku harus segera mencari gantinya. Kukira tidak ada lagi orang yang pantas menduduki jabatan Patih Hamangkubumi selain Eyang Pati sendiri. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu buru-buru memutuskannya. Hendaknya soal ini dipertimbangkan secara baik, secara matang. Sebab jabatan Patih Hamangkubumi bukanlah jabatan sembarangan. Harus ditunjuk orang yang benar-benar pantas untuk mendudukinya. Iya. Kaulah orang yang kuanggap paling pantas, Eyang Pati. Ampun, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak salah pilih? Hamba ini sudah terlalu tua. Mana mungkin hamba menduduki jabatan yang begitu terhormat, begitu tinggi, begitu mulia, sekaligus begitu berat. Hamba kira sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara mempertimbangkannya sekali lagi. Mungkin ada orang lain yang lebih cocok. Hatiku sudah mantap, Eyang Pati. Aku tidak akan menunjuk orang yang lain. Kaulah yang harus duduk di atas kursi istana kepatian. Kecuali kau bermaksud menolak, artinya kau merasa keberatan. Nah, bagaimana Eyang Pati? Aku ingin mendengar jawabanmu. Kalau memang itu sudah merupakan keputusan Gusti Prabu, tentu saja hamba dengan senang hati menerimanya. Nah, sekarang hatiku baru merasa lega. Jadi benar, kau mau menjadi Patih Hamangkubumi negeri Majapahit, Eyang Pati? Aduh, Gusti Prabu. Ini merupakan kemuliaan yang paling besar selama hidup hamba. Ini merupakan anugerah Gusti Prabu yang luar biasa. Tapi hamba yakin ini bukan sekedar jabatan yang empuk, jabatan yang terhormat, tapi juga merupakan tugas yang sangat berat. Karena itu Gusti Prabu, hamba berjanji, hamba akan berusaha mengangkat jabatan ini sebaik-baiknya di atas punggung hamba yang sudah tua renta ini. Mudah-mudahan hamba masih dapat menyumbangkan tenaga maupun pikiran hamba demi membantu pekerjaan Gusti Prabu menjalankan tata pemerintahan. Mudah-mudahan hamba tidak mengecewakan. Terima kasih, Eyang Pati. Terima kasih atas kesediaanmu. Sekarang kau boleh pergi. Dan besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju Istana Majapahit. Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Silakan Gusti Prabu istirahat dengan tenang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Sang Ramapati menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan tenda Prabu Jayanegara. Lelaki yang sudah lanjut usia itu bergegas melangkah menuju tenda perkemahannya. Begitu masuk ruangan tenda, dia langsung mengambil tempat duduk. Tangannya meraih kendi dan menuang tuak manis ke dalam cangkir. Sekarang, baru malam ini tercapailah cita-citaku. Setelah sekian lama aku mendambakan kedudukan Patih Hamangkubumi, baru sekarang terlaksana. Rasa-rasanya dadaku menjadi plong. Rasa-rasanya bumi ini dapat ku genggam. Waduh, Nyai. Sekarang ini kau pasti bermimpi indah sekali. Kau pasti sedang bermimpi aku mengenakan pakaian kebesaran seorang Patih Hamangkubumi. Aku bukan lagi punggawa kerajaan biasa. Aku adalah orang nomor 2 setelah Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Akhirnya tercapai juga idam-idamanku selama ini. Aku sudah mempersiapkannya cukup lama. Aku sudah berusaha mencari segala macam cara, menempuh jalan yang berliku-liku, sodok sana, sodok sini, ganjal sana, ganjal sini, sabet kiri kanan, dan akhirnya dadaku menjadi plong. Patih Hamangkubumi. Siapa orang yang tidak mengidam-idamkan kedudukan ini? Tapi memang akulah orang yang paling cocok, paling tepat menduduki jabatan Patih Hamangkubumi. Baiklah. Dapat meraih cita-cita memang sesuatu yang sangat membanggakan hati. Sesuatu yang sangat membesarkan hati. Tapi mempertahankan kedudukan ini, itulah yang barangkali merupakan pekerjaan berat. Tapi kukira tak ada seorang pun yang akan berani mengutik-ngutiknya. Adi Nambi sudah tiada. Juga orang-orang kepercayaannya. Siapa yang berani mengusikku sekarang? Patih Hamangkubumi. Patih Hamangkubumi. Secangkir tuak manis untuk jabatan Patih Hamangkubumi. Nyaman sekali malam ini. Rasanya tuak ini bertambah nikmat. Sekali lagi seteguk tuak manis untuk jabatan Patih Hamangkubumi. Pagi harinya, sebelum matahari menjadi terang, Prabu Jayanegara bersama bala tentaranya bergerak meninggalkan Bukit Ayudawara. Sang Prabu duduk di atas seekor gajah, dikawal puluhan prajurit-prajurit berkuda. Sang Ramapati duduk di atas kudanya dengan wajah berseri-seri. Demikian pula anak-anak asuhnya. Mereka semua nampak gembira. Mereka kembali ke Majapahit, membawa kemenangan dari medan peperangan, juga membawa segenggam harapan yang telah dapat diwujudkan.
Begitu prajurit-prajurit Majapahit lenyap di tikungan bukit, muncul dua sosok tubuh manusia dari rimbunan semak belukar. Seorang laki-laki berbadan tegap, tangannya buntung menatap tajam ke arah kelokan bukit. Di sebelahnya berdiri seorang gadis yang wajahnya kehitam-hitaman, seperti bekas luka-luka bakar. Mereka adalah Pranayam dan Buya. Setelah meninggalkan lereng Gunung Lejar, mereka pergi mengembara tak tentu arah. Lihat, Buya. Mereka bersorak-sorai di sepanjang jalan. Sepertinya mereka dapat memenangkan peperangan, Ayah. Iya. Rupanya Lamajang sudah dikalahkan. Sekarang bala tentara Majapahit kembali membawa kemenangan. Kasihan Gusti Nambi. Aku sudah kenal siapa beliau. Beliau seorang punggawa kerajaan yang sangat baik dan ramah pada bawahan-bawahannya. Iya. Aku juga sudah lama tahu ada perang dingin antara Gusti Patih Nambi dan Sang Ramapati. Dan rupanya perang dingin itu sekarang sudah berakhir. Hah! Awas Buya! Tundukkan kepalamu! Tundukkan kepalamu cepat! Pranayam buru-buru menarik tangan Buya, dan mereka kembali bersembunyi di balik rumpun belukar. Dari jauh nampak 4 orang prajurit Majapahit mengendarai kudanya dengan gagah. Kau benar, Buya. Prajurit-prajurit Majapahit itu pasti baru saja selesai menaklukkan Kadipaten Lamajang. Nampaknya mereka berhasil memenangkan peperangan. Apakah begitu tingkah laku prajurit yang baru saja menang perang, Ayah? Iya. Mereka bergembira. Mereka bersukaria karena menang perang. Tapi terutama sekali karena mereka selamat dari ancaman bahaya bawang. Awas Buya! Tundukkan kepalamu! Cepat! Pranayam buru-buru menarik tangan Buya dan membenamkan kepala gadis itu di balik rumpun belukar. Tak lama kemudian, nampak 4 orang prajurit Majapahit berkuda semakin lama semakin dekat. 2 orang di antara mereka membopong 2 orang gadis cantik. Kau tidak perlu takut, ha? Kami tidak akan menyakitimu. Kami mau dibawa kemana? Kami mau dibawa kemana? Tutup mulutmu, tutup. Kami akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan. Kembalikan aku. Lepaskan. Aduh, kamu menyakiti aku. Lepaskan. Kami tidak mau dibawa pergi. Kembalikan kami ke desa kami. Lepaskan. 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 Repot juga ini. Menangani 2 ekor burung dara ini. Lihat.
Dia ikut-ikutan meronta sekarang. Diam. Kembalikan kami. Kami tidak mau dibawa pergi. Kalian biadab. Kalian tidak boleh berlaku kasar seperti ini. Bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit yang terpuji? Prajurit Majapahit itu juga manusia. Tahu? Juga laki-laki seperti yang lain. Nah, pada saat-saat seperti ini kami tidak ingin menjadi prajurit. Kami hanya ingin menjadi seorang laki-laki yang mampu menikmati keindahan tubuh perempuan. Aduh, awas. Dia lari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hei, awas kau! Jangan lari! Ayo, kita kejar ke sana! Mereka lari ke sana, ayo cepat! Ayo! Dua orang gadis itu melompat dari punggung kuda setelah meronta-ronta. Hampir saja mereka jatuh ke tepi jalan. Mereka segera berlari ke arah lereng Bukit Ayudawara. Sesaat lamanya 4 orang prajurit Majapahit kebingungan. 2 orang di antara mereka bermaksud mengejar. Tunggu dulu. Apa yang akan kalian lakukan, ha? Mereka lari. Kami harus mendapatkannya kembali. Kalian tidak usah repot-repot mengejar mereka. Di kota Raja Majapahit banyak perempuan-perempuan cantik. Tapi kami sudah bersusah payah membawanya sampai kemari. Iya. Kami harus dapat menangkap 2 orang gadis itu kembali. Iya, tapi kita harus segera menyusul kawan-kawan kita. Kita ini sudah jauh tertinggal di belakang. Mengapa mesti takut, ha? Masih banyak teman-teman kita yang lain di belakang sana. Kau lihat tuh. Kita sudah berhasil memenangkan peperangan. Kita mempunyai hak untuk memperoleh sedikit kesenangan. Masih banyak kawan-kawan kita berkeliaran di desa Kancipuri ataupun Pajarakan. Sudahlah. Baiklah. Kalau kalian ingin mengejar 2 orang perempuan itu, silakan. Tapi kami tak bisa menunggu lebih lama. Kami ingin segera bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Awas. Kalau sampai kau melaporkannya pada Tuanku Rawedeng, kami juga tidak akan tinggal diam. Kalian berdua sudah merampas harta benda warga desa Pajarakan. Jika kalian berbuat macam-macam, kami akan melaporkannya pada Tuanku Rawedeng. Kalian tidak perlu khawatir. Kami tidak akan melaporkannya pada siapa-siapa. Kita ini kan teman baik. Kita sama-sama mencari kesenangan. Iya kan? Iya. Kau boleh mengejar 2 orang gadis itu. Sementara kami cukup mengantongi sedikit harta benda rampasan. Baik. Kalau begitu kalian boleh pergi. Biar kami menyelesaikan urusan kami. Bagus. Ini namanya adil. Ayo. Iya. Kau tidak usah takut. Mereka juga ingin selamat. Mereka sudah melakukan kejahatan perang. Ya, kalau mereka berani melaporkannya pada Tuanku Rawedeng, kita juga akan melaporkannya apa yang telah dilakukannya di desa Pajarakan itu. Iya. Aku yakin mereka tidak akan berani melaporkannya. Iya, ayo kita cari gadis Kancipuri itu. Mereka pasti belum terlalu jauh. Begitu rupanya kelakuan prajurit-prajurit Majapahit. Memalukan sekali. 2 orang prajurit Majapahit itu tadi sepertinya sudah cukup puas dengan mengantongi harta benda. Iya. Sedangkan 2 orang temannya lebih senang mengejar perempuan. Iya. Memalukan dan menjijikkan. Mereka itu bukan prajurit yang baik. Kasihan 2 orang gadis itu, Ayah. Ayo, kita tolong mereka. Iya, memang. Kita tidak bisa tinggal diam melihat tindak sewenang-wenang. Ayo,
Pranaya melompat meninggalkan rumpun belukar, diikuti oleh Buya. Mereka berlari-lari kecil menanjak lereng bukit Ayudawara. Kita mau lari kemana? Aku tidak tahu tempat ini. Kita harus mencari tempat persembunyian. Aku jijik melihat prajurit-prajurit itu tadi. Mereka mau berbuat tidak senonoh pada kita. Lihat, mereka masih mengejar kita. Lihat, apa yang akan kita lakukan? Ayo cepat bersembunyi. Itu ada rumpun belukar. Iya. Tadi kulihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya, mereka pasti belum lari terlalu jauh. Iya. Mereka pasti ada di sekitar tempat ini. Iya, tapi sayang sekali kalau sampai mereka lolos. Kita sudah berusaha payah membawanya jauh-jauh. Ayo kita cari. Kita pasti dapat menemukannya. Tunggu dulu. Salah seorang prajurit melambaikan tangannya. Temannya mendekat. Prajurit itu lalu membisikkan sesuatu ke telinga temannya. Mata mereka melirik ke arah rumpun belukar yang menggembung tinggi. Kita tidak perlu mencari mereka kemana-mana, kawan. Lihatlah, ada 2 ekor burung dara manis bersembunyi di balik rumpun belukar. Ayo, kita tangkap mereka. Ayo. Aduh, lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Diam, Manis, diam. Jangan membuat kesulitan. Jangan meronta-ronta seperti ini. Nanti pakaianmu robek, dan kalau pakaianmu robek-robek, kau akan malu sendiri, bukan? Lepaskan! Jangan bawa kami pergi. Kami mau kembali ke Kancipuri. Itu soal gampang. Kalian boleh kembali ke Kancipuri setelah kita bersenang-senang nanti. Aku tidak mau. Kalian jahat. Kalian prajurit-prajurit jahat. Lepaskan. Kalian jangan berbuat tidak senonoh. Apa? Itu tidak senonoh. Ayo Manis, mumpung tak ada siapa-siapa di sini. Kau bawa gadis itu ke sebelah sana. Biar aku di sini. Ayo cepat. Aku tidak mau. Diam. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Aduh. Diam. Kau telah menyakiti aku. 2 orang prajurit Majapahit yang tegap perkasa itu segera mendekat mangsanya masing-masing. 2 orang gadis meronta-ronta. Saat itulah 2 bayangan berkelebat. Salah seorang prajurit Majapahit tiba-tiba saja mengaduh kesakitan dan tubuhnya terdorong ke samping. Hampir saja dia terjatuh. Dia segera membalikkan punggungnya dan matanya melotot. Demikian pula temannya. Mereka merasa tidak senang karena tiba-tiba saja ada 2 orang datang mengganggu kesenangan mereka. Kurang ajar. Kalian jangan mengganggu kami. Lepaskan mereka. Jangan berbuat tidak senonoh di sini. Apa katamu?
Kau ini manusia atau hantu? Oh, dia pun seorang gadis rupanya. Wah, alangkah cantiknya wajahmu, Nona. Ada apa dengan mukamu itu? Lihatlah, siapa mereka ini? Yang satu seorang gadis berwajah setan. Yang satunya lagi seorang laki-laki buntung. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Hai, prajurit-prajurit tengik. Kami memang orang cacat. Tapi apakah kalian juga bukan orang cacat? Kalian justru mempunyai cacat yang sangat memalukan. Apa pantas kelakuan seorang prajurit seperti ini? Seperti binatang. Ayo, lepaskan mereka. Jika tidak, kalian akan berurusan dengan kami. Oh, begitu. Jadi kalian bermaksud mencegah keinginanku. Iya. Berani kalian melakukannya? Kami tidak senang melihat prajurit-prajurit berlaku tidak senonoh. Dengar perempuan setan. Kau juga boleh mendengarnya, laki-laki buntung. Kami baru saja mengalami peperangan besar. Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit yang perkasa. Kami berdua, aku dan temanku ini, sudah membunuh lebih dari 10 orang prajurit Lamajang. Jadi jangan coba-coba mengganggu kami. Kami baru saja kembali dari medan perang. Ya, rasanya hidung kami masih mencium bau mayat musuh. Hidung kami masih mencium bau darah. Nah, jangan membuat hati kami panas. Kami bisa membunuh kalian berdua di tempat ini sekarang juga. Apakah begitu kelakuan prajurit yang baru saja menang perang? Oh ya, tentu saja. Kami sudah menyambung nyawa di tengah medan peperangan. Kami berhak menikmati sedikit kesenangan. Apa yang telah kalian kerjakan di tempat ini tidak pantas dilakukan oleh prajurit-prajurit Majapahit. Sudah. Jangan banyak mulut. Pergi dari sini. Kami sedang mabuk kemenangan. Kami tak ingin membunuh orang lagi. Perang sudah selesai. Mungkin perang sudah selesai. Karena itu sebaiknya kalian segera kembali ke Majapahit. Mengapa kalian malah keluyuran di tempat ini dan mau berbuat tidak senonoh? Kurang ajar. Sebal aku mendengar kata-katamu. Iya. Ayo, mau pergi atau tidak? Kalau kalian ingin menyuruh kami pergi, kalian harus memaksa kami. Kurang ajar. Sekarang terpaksa aku berkelahi lagi. Minggir kawan. Biar ku hadapi mereka berdua sendirian. Aku tidak ingin bertarung lama-lama. Akan ku tebas leher kalian berdua. Ingat ya, kalian yang mulai. Hit! Prajurit Majapahit segera menyergap dengan garang. Mata pedangnya berkilat-kilat ditimpa sinar matahari pagi. Suaranya berdesingan di udara. Tapi prajurit Majapahit itu melotot ketika serangan-serangannya selalu dapat ditepiskan oleh seorang gadis. Pranayam tersenyum. Tapi dia tidak begitu yakin Buya akan dapat menandingi lawannya. Karena itu dia segera mencabut pedangnya yang besar. Kemudian berteriak lantang. Cukup, Buya! Cukup! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Buya buru-buru melompat mundur ketika mendengar teriakan Pranayam. 2 orang prajurit Majapahit nampak masih penasaran. Salah seorang di antara mereka mencabut pedang. Dan sekarang mereka berdua sudah menghunus senjatanya masing-masing. Pranayam berdiri tegap, mulutnya menyungging senyuman tipis. Sementara 2 orang gadis berdiri merapat ketakutan di dekat pohon besar.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Pranayam terhadap dua orang prajurit Majapahit itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan